Saya Kenapa? kritis terhadap itu dan Oke, itu oke. dari Ini beberapa ini ulama sahabatnya gitu. Nabi Islam kan? Oh iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Nah, Ali bin ini Abi Thalib. kenapa sahabatnya ini nggak minta sama Tuhan? Ya sudah berharap, cuman mungkin memang Bukan, saya takdirnya beda, nggak beda. bangkit, Mbak. Beda berharap dengan meminta gitu. Hmm, Kenapa hmm, mereka yang adalah sahabat ya, yang hmm, diridhoi juga kan sama Allah kan? hmm, Ya kenapa dia nggak meminta, memohon gitu? Karena kan waktu ini Umar request kan, hmm, asbab turunnya ayat hijab itu kan Umar request nih. hmm. Kan itu dikabulkan sama Tuhan, akhirnya turun ayat. Lah, kenapa Umar juga nggak meminta hal yang sama? Supaya dia dibangkitkan. Ya ada beberapa harapan doa yang memang Tuhan tidak kabulkan secara langsung, saya pikir ya. Jadi mungkin dalam hal itu saya melihat kodratnya Nabi Muhammad memang tidak untuk dibangkitkan seperti Yesus, bukan Nggak ada Isa ya, nubuatan. Nggak Yesus. ada nubuatan ini Nabi kalian yang terakhir ini dibangkitkan. Enggak ada sih. Yang saya tahu nggak ada ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa dibantu. Oke. Nggak ada sih. Kalau nubuatan nggak ada, ya kan? Ayat juga nggak ada kan? Nah, kok bisa dapat konsep kebangkitan? Karena Isa kan nggak mati nih dalam perspektif Islam, nggak ada yang bangkit, ya kan? Nggak ada kebangkitan nih. Karena nggak ada kematian Isa. Ya, karena Isa kan nggak mati. Saya tanya, kok bisa di dalam iman Islam mengenal nanti bangkit? Nggak ada. Iya, itu saya pernah baca literasinya, cuma saya lupa ya. Coba saya cari dulu ya. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha Ovalermo bersama dengan Muslim. Perhatikan bagaimana hikmat Agatha menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Muslim sehingga banyak orang menjadi mengerti akan kebenaran. Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Semua manusia nggak mungkin nggak berdosa dong. Kan dia adalah Allah yang jadi manusia. Nah, sama nggak? Saya manusia dengan dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Sama nggak? Oh, Walau yang beda, kita lihat beda. sama-sama bentuknya manusia, tetapi dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Oh iya. Oh iya, satu lagi dia tuh dikatakan pernah membalikan pedagang-pedagang di Yerusalem di Bait Allah pada saat menjelang hari raya Pesah ya. Itu hal benar. Itu hal benar. Nggak boleh jualan di Bait Allah. Kayak gitu marah-marah gitu. Apa bukan dosa? Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa marah? Bisa. Apakah marah sama dengan dosa? Saya tanya, apakah marah sama dengan dosa? Oh, iya. Beda toh? Sama nggak mencuri dengan menasehati orang? Iya, beda. Gitu. Jadi ketika Yesus Kristus membalikkan bangku-bangku yang di Bait Allah, penjual-penjual itu, dia sedang menegakkan kebenaran. Dia sedang memulihkan hakikat Bait Allah itu yang adalah tempat untuk ibadah. Bukan ibadah aja, untuk umat-umat itu menyerahkan kurbannya. Mereka itu kan berjualan seperti itu, berjual beli kurban, sementara kurban itu nggak boleh. Dia harus memang dipelihara oleh orang-orang Lewi. Lalu diserahkan kepada imam besar untuk diserahkan menjadi kurban penebus dosa. Jadi boleh nggak di Bait Allah kayak gitu? Nggak boleh. Jadi ketika ada kotoran di rumahmu, kamu menyapu, apakah itu dosa? Iya. Tuh, yang dilakukan kayak pasar ya. Ya. Karena Bait Allah tempat kita untuk melakukan kurban, bukan pasar. Pasar ya di tempat lain lah. Iya. Makanya teman-teman di sini kalau ke gereja jangan jualan ya sayangnya. Ada yang jualan? Iya, kalau ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari cuan ya.
Yang mau jual saksang jangan di gereja ya. Jual ikan kembung jangan di gereja sayang. Jangan. Oke, satu hal itu saya bisa terima sih kalau di Mbak katakan itu tidak ada catatan Yesus pernah berbuat dosa dalam dia sebagai manusia gitu ya. Betul, ada dalilnya. Ada dalilnya Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar, Ibrani 4 ayat 15. Bacalah. Oke. Ada saya Alkitab. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Jadi dia itu benar-benar sepenuhnya menjadi manusia. Ingat ya, benar-benar menjadi. Kalau menjadi sebelumnya bukan manusia toh. Ya, kalau dikatakan menurut keyakinan Kristen di kitab Ibrani 4 ini tidak berbuat dosa. Siapakah dia yang tidak berbuat dosa kalau bukan Tuhan semesta alam gitu ya? Maksud konteks itu dalam kemanusiaannya aja dia tidak berbuat dosa. Itu maksud. Kalau nabi-nabi misalnya Musa pasti pernah berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Yang berzina Daud ya, yang apa dia tuh mengambil istri orang kan ya, Daud. Istri orang apa budak orang ya, woi? Daud. Yang saya pernah baca dia mengambil istri salah satu panglima perangnya kan. Istri orang diambil ya? Oh iya. Iya itu Daud. Berbuat dosa itu. Itu istri dosa. Orang diambil. Ya. Batsheba namanya. Iya. Ya Allah yang di bawah jangan gitu dong. Nggak ada, woi. Jangan gitu dong. Bukan Zainab, bukan kan? Enggak lah, Zainab beda lagi. Itu Zainab mau beda. Istri itu keponakannya Nabi Muhammad. Iya itu, memang itu bukan istri orang, istri menantu. tapi bukan dia, bukan saya. Itu bukan beda. Ajar emang. Kalau dalam Islam ya, yang nanti akan datang di akhir zaman itu kan Imam Mahdi dengan Yesus, Isa. Nggak tahu so. Imam Mahdi itu apa sih? Siapa sih? Nah itu juga saya justru pengen nanya sama pandangan Kristen gimana tentang kedatangan. Imam Mahdi itu siapa? Nggak tahu. Untuk melawan Dajjal. Nggak ada. Jadi Imam Mahdi itu apa di dalam iman Kristen dan Yahudi ya, karena Kristen Ortodoks ini adalah Yahudi purba ya, bukan Yahudi yang nggak jelas sekarang ini ya. Jadi di dalam iman Kristen dan Yahudi yang dulu, Israel dulu, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban kepada Allah. Ya, dia adalah yang mendamaikan Allah dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17, 16 dan 17. Ya. Jadi tugas imam itu seperti itu. Nah, kalau di dalam iman Islam sendiri, imam itu apa gitu? Imam Mahdi itu apa? Apa sih tugasnya? Kalau dalam Islam itu Imam Mahdi dengan Isa tuh figur yang berbeda loh, Mbak. Enggak, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya Isanya. Yang saya tanya imam itu apa sih tugasnya? Kalau di dalam iman Islam dan Yahudi, Kristen dan Yahudi, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban pendamai antara manusia dengan Allah. Jadi maksudnya Imam Mahdi nantinya akan mendamaikan antara manusia dengan Allah. Saya nggak tahu kalau imam di dalam iman Kristen dan Yahudi. Disimak ya Pak ya. Tugas imam itu adalah mendamaikan antara manusia dengan Allah dengan cara menyerahkan kurban. Nah kalau Imam Mahdi itu apa? Imam di dalam iman Islam itu apa? Saya mau tahu. Oh, yang saya dapat pengajaran itu Imam Mahdi ya dia yang akan melawan Dajjal bersama dengan Isa. Akhirnya Dajjalnya itu kalah dan akhirnya menghakimi. Tugas imam aja coba. Tugas imam itu apa sih di dalam imannya orang Islam? Menjadi pemimpin umat Islam saat untuk menghadapi apokalips akhir zaman, terus berperang dengan kezaliman, terus menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk konsep penghapusan dosa manusia itu dalam akhir zaman teologi Islam itu nggak ada. Apa arti imam? Imam itu apa? Kan ada imam masjid, ada imam di rumah, ya kan? Suami itu imam. Makna imam ini loh, tugas imam ini apa? Saya mau tahu itu dulu. Pemimpin ibadah saya pikir ya, secara garis besarnya. Ibadah apa? Ibadah umat Islam.
Oke. Kira-kira Imam Mahdi ini juga dia disebut imam. Apakah sebelum dia membunuh Dajjal dia memimpin ibadah juga? Nah, itu Siapa saya tahu juga dia nggak tahu tuh. sholat dulu kan. Nah, Saya juga soalnya judulnya nggak tahu. imam. Gitu. Gimana tuh? Cuman kalau saya yang meragukan untuk masalah keselamatan ya, kan saya beberapa kali lihat live-nya Mbak ini, hidup yang kekal. Nah, imam dulu ini saya masih penasaran nih. Nggak tahu saya. Kalau imam yang saya pahami itu dalam teologi Islam sebagai pemimpin umat dalam melaksanakan ibadah. Kalau Imam Mahdi ini, dia juga imam kan? Apakah dia Iya. sebelum membunuh Dajjal, dia juga memimpin ibadah sholat ini? Waktu Memimpin ibadah sholat pada waktu Dajjal itu turun ke dalam dunia untuk berperang dengan umat Islam. Umat Islam dipimpin oleh Isa Al-Masih dan juga Imam Mahdi. Jadi mereka tuh dua entitas yang berbeda. Imam Mahdi dengan pemimpin perang melawan Dajjal. Iya, gitu. Nah, saya tanya nih, emangnya ini yang dipimpin ini umat Islam? Menurut teologi Islam. Sekarang saya tanya, memangnya Isa ini umatnya Islam, bukannya Muhammad ya? Ya saya kan jadi bingung. Nah, kalau kamu mengatakan Imam Mahdi dan Isa memimpin umat mana? Umat Islam katamu, berperang. Saya jadi penasaran, apakah Islam jadi umatnya Isa? Nah, kalau saya pribadi itu saya sangat kritis terhadap ajaran agama ya, kritis dan juga open-minded. Saya kritis dan juga open-minded, terbuka. Dalam hal itu saya pikir yang menjadi soko guru bagi umat Islam itu kan adalah Nabi Muhammad. Tapi yang saya baca dari beberapa literasi kan Nabi Muhammad pun tidak bisa, seolah-olah tidak berdaya untuk menyelamatkan umatnya yang masih hidup dan juga di akhir zaman nanti. Tapi kenapa kok yang turun berperang untuk melawan kezaliman yang diwakili oleh Dajjal itu malah Nabi Isa dan juga Imam Mahdi? Di situ agak confuse-nya, agak mungkin belum. Ada yang bisa jawab itu ketika Pak Ridwan bertanya itu kepada ulama itu siapa? Ya mereka bilang bahwa kalau Nabi Muhammad itu cuma sebagai penyampai kebenaran dan juga penutup daripada kisah-kisah agama samawi dari Yahudi dan juga Kristen dengan berbagai macam alirannya kan. Kalau Mbak Agatha Katolik ya? Bukan, Ortodoks. Ya, Ortodoks, Katolik dan juga Protestan. Ada yang lain-lain juga kan, gitu. Nah, ini waktu Bapak mempertanyakan ini ada jawaban nggak? Dia bilang gitu, untuk menyempurnakan agama yang ada sebelumnya, yang samawi ya. Karena kan kalau Hindu, Buddha, Konghucu udah beda lagi. Kalaulah Muhammad itu sebagai penyempurna, kenapa Isa yang datang berperang untuk umatnya si Muhammad? Berarti penyempurnanya sebenarnya Isa dong. Umatnya si Nabi Anda ini malah yang memimpin untuk berperang melawan Dajjal ini kok malah si Isa. Bukan si Muhammadnya, umatnya malah yang mimpin sekarang adalah Isa. Itu kan tadi jawaban Anda kan? Iya. Nah kalau Nabi Muhammad itu cuman sebagai penyampai pewahyuan dari berarti Islam dari umatnya Tuhan. Isa dong. Bukan, finalnya adalah Islam harus menjadi umatnya Isa. Karena nabinya udah keok kan, udah. Iya. Dia nyampein aja terus meninggoy, nggak bangkit-bangkit, nggak diselamatkan juga sama kekasihnya kan. Oh maaf, sampai di situ dulu juga saya itu agak kritikal. Kan Nabi Muhammad wafat makan daging kan. Ya jujur aja, dia makan daging, terus daging yang diracun oleh wanita Yahudi. Karena wanita Yahudi ini keluarganya dibunuh oleh balas dendam. Ya. Nah, itu jenazah Nabi itu tidak dikubur selama 3 hari. Berharap bisa seperti Isa itu. Saya pernah baca literasi itu. Tapi ternyata tidak ada peristiwa kebangkitan kan. Akhirnya dikubur dengan layak. Tunggu. Itu tidak saya kritis terhadap itu. Tunggu. Ini tidak ada peristiwa kebangkitan berharap seperti Isa. Emang Isa mati? Tadi katanya nggak mati. Saya menyimak narasi Anda yang di awal beberapa puluh menit yang lalu gitu kan. Narasi Anda mengatakan Yesus itu kan kalau di kalian kan mati, Isa enggak gitu kan. Loh, ini kenapa ada berharap malah sama Isa yang bangkit? Itu
karena saya kritis, makanya saya melihat ada kontradiksi di situ. Kontradiksinya itu di Islam itu kami tidak meyakini bahwa Isa itu disalib, tapi diserupakan kan. Nah, sementara kontradiksinya, kenapa peristiwa kematian Nabi Muhammad mau untuk dicoba disamakan oleh para pengikutnya. Jangan dikubur dulu 3 hari, siapa tahu bisa bangkit gitu kan. Mereka mengimani itu, tapi itu tidak pernah terjadi. Akhirnya dikuburkan. Kenapa? Saya kritis terhadap itu, dan itu dari beberapa ini sahabatnya Nabi Islam kan? Oh iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini kenapa sahabatnya ini nggak minta sama Tuhan? Ya sudah berharap, cuman mungkin memang takdirnya nggak bangkit, Mbak. Tidak berharap dengan meminta gitu. Kenapa mereka yang adalah sahabat ya, yang diridhoi juga kan sama Allah kan? Ya kenapa dia nggak meminta, memohon gitu? Karena kan waktu ini Umar request kan, asbab turunnya ayat hijab itu kan Umar request nih. Kan itu dikabulkan sama Tuhan, akhirnya turun ayat. Lah, kenapa Umar juga nggak meminta hal yang sama supaya dia dibangkitkan? Ya, ada beberapa harapan doa yang memang Tuhan tidak kabulkan secara langsung, saya pikir ya. Jadi mungkin dalam hal itu saya melihat kodratnya Nabi Muhammad memang tidak untuk dibangkitkan seperti Yesus. Bukan Isa ya. Ada nubuatan ini Nabi kalian yang terakhir ini dibangkit? Enggak ada sih. Yang saya tahu nggak ada ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa dibantu. Oke. Nggak ada sih. Kalau nubuatan nggak ada, ya kan? Ayat juga nggak ada kan? Nah, kok bisa dapat konsep kebangkitan? Karena Isa kan nggak mati nih dalam perspektif Islam, nggak ada yang bangkit, ya kan? Nggak ada kebangkitan nih. Karena nggak ada kematian Isa. Ya, karena Isa kan nggak mati. Saya tanya, kok bisa di dalam iman Islam mengenal nanti bangkit? Nggak ada. Iya, itu saya pernah baca literasinya, cuma saya lupa ya. Coba saya cari dulu ya. Ada itu peristiwa itu, dan itu saya juga ada tonton channel Sunnah Nabi di YouTube yang Mbak tahu ya? Tahu gak sih? Lo nonton? Jangan. Nggak bisa. Saya orangnya kritis. Jadi kayak gitu-gitu ya udah, demi untuk menegakkan akal sehat logika saya harus tonton. Saya mau tahu wacana pemikirannya channel itu seperti apa. Saya lihat punya dalil ada, ya udah. Gimana? Saya setuju. Saya juga sering belajar dari narasi-narasi mereka. Saya juga tonton. Iya. Untuk saya juga mempelajari apa sih argumentasi mereka. Betul. Bagus. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Sempat pernah ada nggak sih di dalam ajaran Islam? Ini kan karena kan nabi ini kan mungkin di orang Arab kan, dan seluruh bangsa setelah berikutnya ke sini kan. Nah, dari semasa dia diutus, ada nggak sih mengajarkan kebangkitan dengan realita yang ada? Mengajarkan kebangkitan secara mungkin spesifik saya belum pernah tahu, tapi untuk penebusan dosa, untuk mengequalkan atau menebus inilah kesalahan kita ya, dengan berpuasa seperti saat ini kan merayakan hari raya, dan juga dengan berbuat banyak kebaikan, amal jariah, zakat fitrah. Oke. Pelajaran-pelajaran seperti itu ya, puasa, amal jariah, zakat. Ini di Nabi Isa sebelumnya pernah diajarin? Nabi Isa dalam Kristen apa Islam? Islam dong. Isa karena nggak ada, kita nggak ngomongin Kristen. Oh, iya. Mengenai penebusan dosa, enggak. Jadi untuk menebus kesalahan dosa kita selama di dunia, yang saya lihat itu harus kita sendiri yang berusaha. Kita sebagai manusia yang fana ini. Zamannya Musa, kan Musa juga kan diutus nih, nabinya kalian kan? Iya. Nah, di zamannya Musa, seperti apa sih konsep penebusan dosa? Apakah sama gitu? Di zaman Isa, Muhammad gitu. Kalau kisah tentang Nabi Musa di Al-Quran saya lihat sangat terbatas ya. Jadi mau nggak mau kita harus baca dari kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ya, Torah kan, dari yang Mbak pegang juga kan, Perjanjian Lama. Itu kan lewat korban bakaran ya, sama ketaatan terhadap perintah-perintah ini serius Pak? Taurat. Serius ini di zamannya Musa nggak ada?
eh, Tuhan kalian ini mengajarkan, musanya ini ya, musanya Islam ya, musanya Quran ya. Di dalam kitab kalian seriusan itu nggak pernah dikasih tahu bagaimana cara menghapus dosa gitu, mengampuni dosa. Ya dengan berbuat kebaikan, tapi setelah peristiwa Isra Miraj, ya dengan sholat 50 tapi turun jadi 5 kali gitu. Pertanyaan saya ini berarti ada ya di zamannya Nabi dari Adam, itu nggak mungkin nggak diajarin kan cara dosa itu, apa nggak pernah diajarin gitu? Ibrahim, di zamannya Yunus, di zamannya semualah nabi kalian yang 24 itu. Apa itu nggak ada yang sama kah? Kalau ya yang secara umum ya berbuat kebaikan, mengurangi perbuatan jahat, itu aja. Tapi untuk janji keselamatan akhirat dalam arti masuk surga, ya kita sendiri yang mengusahakan. Nah, kan kita Islam itu nggak ada konsep Mesias ya, konsep mesianik ya. Jadi, kalau konsep Kalau mesianik kan Islam nggak ada konsep mesianik, Isa itu disebut Mesias. Tapi kan Isa Al-Masih putra Maryam, Mesias masih itu sama, Masihi itu. Nah, itu tapi Mesias. Kan menolak penyalipan. Iya, tapi Isanya itu kan disebut Al-Masih toh, Mesias toh. Iya, sementara Mesias kan yang dalam pandangan Kristen dan Yudaisme itu kan harus berkorban ya. Saya nggak ngomongin, enggak. Mesias itu bukan masalah berkorban, bukan. Karena Daud juga Mesias. Karena Harun juga Mesias, sebab Harun adalah imam. Harun itu bukan nabi ya. Zakaria itu juga bukan nabi ya. Yang nabi itu Musa, Daud. Nah, kalau dikatakan ya, Tuhan kalian ini dari zamannya Adam sudah mengajarkan penghapusan dosa itu seperti itu ya. Tapi nanti juga mau saya kritisi juga ini. Diusahakan sendiri nih, saya juga jadi agak pengen mengorek lagi gitu loh, lebih lanjut. Bagaimana keselamatan diusahakan sendiri? Lah Tuhannya ngapain? Bahan. Nah ini ada korelasinya ya, makanya kenapa saya tanya penghapusan dosa itu ada nggak sih diajarkan dari zamannya Adam sampai ke Muhammad? Kalau ada, ngapain nurunin kita orang modelannya sama? Ya, udah ini ada buku IPA, udah dikasih dari kelas 1. Nah, kelas 1-nya udah jadi kelas 6. Tetap namanya IPA. Ya udah di estapetin aja. Tahu kan estafet? Ya dikasih aja nih. Yang udah naik kelas ini dikasih nih ke umat yang berikutnya. Ngapain nurun nabi? Oke. Jadi saya bingung nih, tujuan Tuhan mengutus nabi ini untuk apa? Kalau bisa diestafetin ajarannya, ngapain diutus-utus nabi? Kalau sama model ajarannya toh. Iya. Tapi kan Islam memandang eksistensi dari Isa itu juga dari awalnya kan udah beda, Mbak. Kalau dalam Islam itu kan Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tapi saya baca dari keyakinan Kristen lahirnya kita nggak ngomongin soal domba. Bang. Ini di sini juga Isa, nabi-nabi yang saya sebut ini. Ini maksudnya nabi di dalam kitab Anda. Bukan dalam. Jadi ini kan masih sejalur nih, 25 nabi, 24 sebelum Muhammad kan. Adakah estafet dari ajaran itu yang diturunkan turun-temurun gitu? Ya, kalau estafet turun-temurun, kami juga diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, tapi kalau untuk makna keselamatan itu sendiri, ada 3 perspektifnya kan, An-Najah, As-Salam, Inkas. Itu ketiganya itu berkaitan dengan keselamatan dalam hal keyakinan umat Islam. Yang An-Najah itu tadi, An-Najah, As-Salam dan Inkas itu. Tuh saya kurang paham An-Najah apa lagi tuh. Nah, kira-kira itu kalau berbeda konsepnya, maksud saya adalah kenapa istilahnya ini kayak mubajir nabi gitu loh. Paham nggak sih? Oke, bisa. Ajarannya kan katanya kan menyempurnakan yang sebelumnya. Ini koreksi kalau salah ya Pak ya. Oke. Ya, benar nggak sih? Jadi nabi terakhir Anda ini menyempurnakan ajaran nabi yang sebelumnya gitu.
Saya juga pernah kritisi itu, kalau memang Islam itu menyempurnakan keberadaan Yahudi dan Kristen, tapi kenapa ada beberapa point of view atau sudut pandang yang jauh berbeda mengenai ajaran yang sudah ada sebelumnya. Karena Boleh Islam saya itu kan, koreksi Pak, mungkin Mhm. bukan Nasrani dan Kristen ya, karena kata Kristen sendiri nggak ada di kitab Anda. Ya Kristen. Yahudi dan Nasrani, Kristen itu nggak ada. Jadi Tuhan Anda itu nggak bersinggungan dengan Kristen. Kalau Nasrani itu Nasrani bukan Kristen, bidat atau apa? beda. Jadi Bidat. Nasrani itu kan, makanya namanya Nasrani, itu adalah sekte dari Nazaret. Orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Nah ini beda, Kristen itu bukan dari Nazaret. Kenapa? Karena saya aja bukan dari Nazaret, saya dari Indonesia. Oh. Ya, makanya saya bilang Isa yang di dalam kitab kalian ini, dia ini memimpin siapa? Umatnya itu namanya siapa? Umat Islam lah, Mbak. Oh, umatnya Isa, umat Islam. Umat Islam yang dibawa agama dan keyakinannya menurut ajaran dari Nabi Muhammad. Oke, kalau umatnya Isa adalah Islam, untuk apa lagi Nabi Muhammad datang untuk membawa Islam? Karena Kalau Nabi, dari Isa aja udah umat Iya. Islam. Karena Kenapa Nabi, dia datang untuk umat Islam lagi? Kenapa ya, yang ngikutin Muhammad disebutnya Islam? karena Nabi Isa itu kan tidak muncul secara fisik pada saat penyebaran agama Islam melalui Nabi Muhammad dan suksesornya, penerusnya 4 khalifah kita. Oke, jadi umat Isa ini juga disebut Islam. Umat Isa ya. Disebut Islam. Umat Islam yang meyakini Isa akan datang pada saat hari akhir zaman, iya. Oke, sekarang saya tanya, umat Isa ini disebutnya? Umat Isa dalam keyakinan Islam ya umat Muslim, Mbak. Islam juga. Itu tadi, nah balik lagi ke tadi perbedaan tempat kelahiran Isa dengan Yesus dalam pandangan Kristen. Apakah ini dua figur yang berbeda? Apa sama? Sama gak tuh menurut Mbak? Isa dalam Islam dan juga Yesus dalam Kristen. Bentar ya, pasti beda Pak. Coba Bapak boleh buka dulu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah 3. Ya. Ya. Baca dulu, kita baca dulu. Larangan mengkonsumsi makanan haram ya? Al-Maidah ayat 3 dulu dibaca. Surah Al-Maidah ayat 3 berisi tentang larangan mengkonsumsi makanan haram dan juga berisi tentang kesempurnaan agama Islam. Baca aja. Saya nggak nanya isinya dulu, tapi baca dulu ya. Oh iya, oke. Diharamkan bagimu dalam kurung memakan bangkai, darah, daging babi, dan dalam kurung daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sembelih. Udah ayat 3 itu aja ya. Panjang loh Pak. Coba, Al-Maidah ayat 3 masa sih sependek itu? Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, disembelih, ya kan? Itu tadi ya Bapak, yang untuk berhala ya kan? Iya, panjang sih. Azam. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa, sebab janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmat bagimu. Ini Tuhan berbicara kepada siapa ini? Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Kepada Rasulullah. Oke. Berarti telah kuridoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi baru ada di sini agama Islam. Lalu bagaimana umat Isa disebut Islam? Ya itu tadi, karena Isanya menurut pandangan saya ya personal berbeda dengan Yesus dalam Kristen. Ini bentar dulu Pak, apa yang kamu bisa tangkap di sini? Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ini aku di sini siapa? Aku Allah, telah aku sempurnakan agamamu. Berarti Allah yang menyempurnakan agamamu, bukan kitab lain, bukan kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Oh, itu mungkin bukan kalau nabimu menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya. Karena ini bilang Allahnya sendiri kan, kata Bapak tadi jawab, aku
aku di sini Allah ya. Jadi kita ini kan Bapak nih kritis, aku suka ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti agama Islam ini sebelumnya belum sempurna, disempurnakan sama Allah, gitu toh? Atau gimana? Belum sempurna atau memang belum ada? Dikatakan telah kusempurna pada hari ini. Berarti hari sebelumnya ya, belum ya? Iya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Agama apa yang telah disempurnakan oleh Allah? Agama Islam. Berarti sebelumnya belum sempurna. Maksudnya sebelumnya belum sempurna berarti betul dong kalau Islam menyempurnakan Yahudi dan Kristen. Gimana? Ini Allah ini menyempurnakan agama Islam. Karena di abad 1 belum ada agama Islam. Kan ini. Tadi makanya saya tanya berkali-kali. Umatnya Isa disebutnya apa? Agama apa? Umatnya kalau Isa dalam teologi Islam, ya umat Islam. Tapi kalau kan beda tuh Isa dengan Yesus. Kalau Yesus di kandang Bethlehem. Bukan. Saya nggak tanya. Saya tanya. Yang disempurnakan di sini agamanya? Agama Islam. Agama Islam yang disempurnakan. Jadi bukan agama orang disempurnakan sama Islam. Ini secara letterlek aja kita paham gitu ya. Telah aku sempurnakan agamamu. Iya kan? Betul nggak? Telah aku ridhoi Islam jadi agamamu. Baru jadi agama. Kan? Maka siapa saja terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berdosa. Nah, ini dibolehin ya makan haram ya. Oke, jadi menurut Mbak itu bahwa agama Islam itu bukan merupakan kontinuitas atau keberlanjutan dari Yahudi dan Kristen. Bukan, jelas bukan. Beda, jelas bukan. Makanya kalau dikatakan dia sebagai kontinuitas dari Kristen dan Yahudi, ajarannya aja tadi udah beda. Kita ceritain jelas-jelas arti Masehi aja, Mesias, arti imam aja udah beda kan, konsepnya udah beda kan. Imam itu apa aja beda gitu kan, Tuhannya aja udah beda. Jadi Islam bukan kontinu dari agama sebelumnya. Saya nggak tahu agama yang sebelumnya di dalam ini maaf ya, settingnya atau latarnya Muhammad ini kan di antara pagan Quraisy ya. Quraisy ya. Tapi kan mungkin karena di Quraisy ini kan agama sebelumnya itu kan pagan Quraisy ya. Yang disempurnakan mungkin ini agama ini. Bukan agama Kristen. Karena apa? Karena Kristen beda Tuhan dengan orang Islam. Orang Kristen percaya Tritunggal. Nah, orang Islam percaya Tritunggal nggak? Enggak. Tapi Rasulullah itu Yahudi juga mengenal kata Tritunggal, tahu Tritunggal dari Kejadian, dari kitabnya Musa. Kejadian 1-3 udah Tritunggal. Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6 sampai ke Daud juga semuanya beriman kepada Allah Tritunggal. Nah, ini bukan beda. Makanya saya bilang jelaslah dari Al-Maidah ayat 3 ini. Islam itu yang disempurnakan oleh Allah. Tapi Rasulullah itu pada saat beliau itu masih Quraisy belajar kepada Waraka bin Nawfal, pamannya. Si Waraka ini orang apa? Dikatakan orang Nasrani. Nasrani bukan Kristen, karena umat Kristen semuanya tidak berasal dari Nazaret. Rasul Paulus saja dari Tarsus, bukan dari Nazaret. Orang Nasrani itu adalah sekte yang berasal dari Nazaret. Orang Kristen itu bukan orang Nazaret. Kami bukan umat Nasrani. Makanya yang dikomplain sama Tuhanmu itu adalah Nasrani, sekte dari Nazaret sana, bukan Kristen. Si Waraka aja orang Nasrani, ya kan? Bedanya Nasrani dengan Kristen dalam hal keimanannya apa itu, Mbak? Ya, saya nggak tahu ajaran Nasrani itu apa. Ya justru Anda tanya sama Tuhan Anda. Tuhan, Nasrani ini apa sih ajarannya? Kalau Nasrani adalah umatnya Nabi Anda yang sebelumnya, ya berarti Nasrani ini ya Islam. Nasrani ini pasti sama penyembah Allah juga kalau gitu. Karena yang mau dikomentari Allah itu kan agama sebelumnya yang dia berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya Nasrani ini adalah mungkin Islam.
bukan Oh, orang jadi Kristen. menurut argumen Mbak bahwa keyakinan dari Waraka Binofal itu berbeda jauh dengan doktrin Kristen. Kristen utama yang ada di Oh, dalam kitab Perjanjian sekarang Baru saya ini. tanya, kalau memang sama, coba, apalah doktrinnya orang si Waraka ini, Nasrani ini? Oh, saya nggak tahu deh. Nah, Persisnya nggak tahu. Tuhan Anda ada ngasih tahu? Gimana? Tuhan Anda ada ngasih tahu nggak, ngasih info gitu di kitab Anda? Mengenai ajarannya Waraka? Nggak tahu, tapi ya bisa saya cari tahu sih. Nah, jadi makanya kan, orang Nasrani sesat bidat ini, apa kebidatan mereka, apa kesesatan mereka di dalam iman Anda. Nah, ini kan kalau Anda kritis mantap kan. Jadi ini ya, jadi kayak ibarat benang kusut ini udah mulai terurai nih. Kita biar tahu nih. Nah, ini kan masih benang kusut nih iman Anda nih. Anda juga masih melihat ada kontradiksi-kontradiksi toh. Tadi Anda ini kan dari pengakuan Bapak ini kan. Nah, dari pertanyaan Bapak ini sebenarnya mengurai benang kusut itu. Siapa sih Nasrani ini? Kenapa dikatain di dalam kitab kalian? Gitu. Siapa sih sekte Yahudi ini? Yahudi ini apa sih ajarannya gitu? Kalau memang Musa ini adalah Yahudi, Musa ini adalah nabinya orang Yahudi. Ini apakah sama gitu loh dengan ajaran berikutnya? Karena kan kalian mengaku sebagai penyempurna agama yang sebelumnya. Ya, sebelumnya pasti Yahudi toh. Dan Nasrani di dalam kitab Anda. Ini nggak ada hubungannya dengan Kristen. Oh, oke, saya dapat nih artikelnya. Waraka Binofal itu adalah sekte Ebionit. Mereka menyangkal penyalipan Yesus, menolak kelahiran kudus Yesus dari perawan, menolak keilahian Yesus, menganggap Yesus hanya sebagai rasul guru. Sekte Ebionit Mbak. Itu sekte Ebionit saya tahu. Sekte Ebionit ya dengan makanya saya bilang Nasrani ini ya bisa jadi sebenarnya agama Islam juga. Ini memang sejenis, gitu kan, sejenis toh. Iya. Kalau orang Kristen tahu. Mungkin kalau saya lihat dari sini Islam itu modernisasi daripada sekte Ebionit yang dianut oleh Waraka Binofal. Mungkin saja itu adalah penyempurna mungkin. Sekte Ebionit ini ada agama, maaf ya, koreksi kalau salah. Mungkin saja agama Anda itu adalah penyempurna dari yang Ebionit ini, jangan-jangan. Oke. Dan ini kan kerabatnya Siti Khadijah ya, kalau Waraka Binofal ini. Kerabatnya Siti. Nah, kenapa Rasulullah tidak belajar atau mempelajari perjanjian baru yang diyakini oleh umat Islam ya? Umat Kristen ya, kan udah ada itu kan? Karena Ebionit emang ada mengajarkan ada perjanjian baru? Enggak, maksud saya kenapa Nabi Muhammad itu tidak mencari literasi dari ajaran Kristen yang dari rasul-rasulnya Yesus? Harusnya jangan Nabi Anda mencari literasi, lah Tuhan Anda lah kasih ayat. Ya toh, daripada dia nyari sumber-sumber yang gak valid, langsung ke Tuhan, orang ada akses kok. Nabi toh. Iya. Tapi kan masalahnya kalau menurut Yahudi dan Kristen kan nabi-nabi itu kan harus dari keturunannya Yakub kan. Kalau Nabi Muhammad kan bukan keturunannya. Makanya beda. Yakub. Makanya dikatakan Yahudi purba dengan Kristen. Ini berbeda dengan Nasrani dan Yahudi yang di kitab Anda. Itu karena Yahudi ini juga ada dua macam. Yahudi yang dulu banget ya, yang itu bangsa Israel yang sekarang kita tahu itu Yahudi purba. Dengan Yahudi yang sekarang itu juga ada dua macam, beda gitu. Itulah yang namanya Yahudi ortodoks dengan Yahudi rabini. Ini juga harus tahu kita sejarahnya. Nah, jadi kalau tadi klaim Bapak telah kusempurnakan agama, siapa tahu Ebionit ternyata yang disempurnakan. Bisa jadi toh. Iya, kalau itu mungkin kita kembalikan kepada teman-teman di sini, bisa masuk gak ke logical thinkingnya sama kita coba akal sehat. Kalau melihat dari ajarannya kan di sini dibilang Ebionit menolak penyalipan Yesus, sementara di Quran sendiri menolak penyalipan Yesus, tapi nggak dibilang secara spesifik kalau itu Judas kan, itu kan tafsir ya. Tapi gini Pak, ada nggak Tuhan Anda menyinggung Ebionit ini? Maksudnya di dalam Quran? Karena Anda kan cari
dari Wikipedia itu kan, Nasrani itu kan. Iya. Itu bukan pemahaman menurut perspektif Tuhan Anda dan kitab Anda. Itu kan secara umum. Iya. Nah, makanya saya bilang kita satukan dulu perspektif tentang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Anda dan di dalam iman saya. Oke. Nah, jadi dari sini udah mulai ini ya, benang kusutnya udah mulai terurai ya. Ya, bisa dibilang gitu. Kayaknya nggak ada singgung-singgung ebionit di dalam Quran, Mbak. Iya, itu nggak ada. Karena Anda kan nyari literasi secara umum melalui Wikipedia. Iya, betul. Tuh, jadi memang dalam kitab Anda pun ya, itu tidak pernah menyuguhkan narasi tentang apa sih Nasrani ini. Atau ada? Nasrani apa sih? Ini Nasrani ini pun kitabnya apa? Saya penasaran juga. Maksudnya ebionit ya, Nasrani garis miring ebionit ya. Kita tidak ngomongin ebionit karena ebionit itu kalau kita bilang tidak ada literasinya di dalam kitab Anda. Nasraninya ini loh. Itu kan tadi Anda nanya si Warakah. Oke. Warakah sendiri nggak ada di kitab. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, di hadis, ada di hadis ya. Itu kan saya nggak tahu itu literasi entah dari mana, apakah bersumber dari Tuhan Anda. Saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini tadi yang saya tanya, Nasrani ini kitabnya apa? Ada nggak kira-kira? Nggak tahu saya nggak dapat ilmu tentang itu. Tapi kalau memang Rasulullah itu mengambil sudut pandang dari ebionit yang diyakini oleh Warakah, ya makanya ada banyak kemiripan dalam dogma-dogma utamanya kan, mengenai penolakan Yesus disalib, Yesus lahir dari perawan. Tapi agak ada sedikit kontradiksi dalam arti dibiarkan kayak semacam lukisan dari Maria, ibu Yesus, dengan Yesus sendiri pada waktu masih bayi ya. Masih berada di dalam Ka'bah. Oh, ini apa lagi nih hubungannya dengan Yesus? Saya pernah baca itu. Jadi yang di dalam Ka'bah itu salah satunya itu adalah penggambaran dari Maria Bunda Yesus lagi menggendong bayi Yesus. Seperti yang di Hagia Sophia itu loh. Oh, tunggu. Oke. Jadi ini maksudnya gimana nih? Di pagan Quraisy itu ada juga Kristen gitu? Nah itu menarik. Mungkin. Nah, ini penasaran nih, kok ada hubungannya dengan gambar atau ikonnya Yesus? Berarti ada Kristen dong di Arab? Ada Kristen atau ada Nasrani? Gimana? Loh, Nasrani memangnya ada ikon? Nah ini, Nasrani itu tidak pernah mengenal ada gambar seperti yang di Hagia Sophia. Yang mengenal ikon itu hanya Kristen Ortodoks. Nah makanya saya tanya nih, ya. Ikon itu apa maksudnya? Ikon itu gambar Bunda Maria nih. Lukisan atau apa sih? Iya, gambar. Ikon itu adalah teologi dalam warna. Dia lukisan yang dilukis oleh Rasul Lukas. Lukas Injil ya? Lukas itu ya penulis Injil, salah satu penulis Injil. Nah ini kan ini sama karena kemarin saya udah tadinya mau ke Turki, ke Hagia Sophia, cuman nggak jadi ya. Cuman teman saya yang ke sana. Nah ini adalah ikon yang cuman ada di gereja. Makanya kalau sempat ada hadis yang mengatakan ini disisakan yang ini sesuai dengan pernyataan Pak Ridwan, berarti sudah ada Kristen Ortodoks di Arab. Oke. Menarik itu. Dalam arti yang saya lihat berarti pagan Quraisy ini mencoba untuk menginfiltrasi berbagai macam keyakinan di tanah di Middle East, di Timur Tengah, dimasukin semua. Makanya berhalanya itu ada sekian banyak, 300 orang lebih itu. Saya pikir itu hasil dari campur-campur berbagai macam ajaran agama, mungkin termasuk Nasrani, Kristen ataupun Yudaisme. Karena kan pada waktu itu sudah mulai masuk tuh pengajaran Kristen Nasrani ke Jazirah Arab. Gitu. Tapi kisah itu ada, Mbak. Kisah gambar curiganya ini kan Bunda Maria ada. Karena dari narasi Anda. Nah, ini sama-sama dua ikon ini ada di gereja Ortodoks. Ini selalu ada.
selalu ada. Tidak ada gereja yang tidak memiliki 2 ikon ini, termasuk yang di Hagia Sophia sana, ini pasti ada. Ya. Nah, ini kecurigaan saya nih. Adanya Injil Isa dari sini. Injil Isa. Saya makanya dari tadi saya saya nggak percaya. Validasi atau konfirmasi dari Isa, karena Isa kan di dalam iman Anda dikasih Injil ya. Isa dalam iman saya dikasih Injil. Saya menolak pengajaran itu. Kalau saya ya. Ayatnya ada di Quran. Kalau saya, karena ya, kan Isa diberikan kitab. Isa diberikan. Nah, karena gini, lagi-lagi saya harus berpegang teguh kepada keyakinan saya berdasarkan akal sehat. Dalam arti Isa itu pada masanya itu di abad pertama, Isa itu Yesus dalam keyakinan Kristen itu kan tidak pernah menulis Injil kan. Tapi Injil itu ini iman Anda aja, Anda jangan istilahnya, Anda jangan berpegang teguh sama iman saya. Bukan di Quran Anda. Bukan berpegang teguh. Tapi dalam hal itu jangan malah pegangan sama iman saya nih. Di dalam Quran kan dikatakan, ya di dalam Quran surah Maryam kan dikatakan Isa ini diberikan kitab, diberikan Injil toh sama Tuhan Anda. Ini setuju nggak ini di kitabnya begini? Mohon maaf, saya kalau melihat dari peristiwa sejarah yang terjadi tidak percaya itu. Saya nggak nanya sejarah. Di kitab Anda mengakui ini, Anda percaya? Saya lebih memilih untuk meyakini segala sesuatu itu, karena ini walaupun ini sifatnya supernatural ya, saya lebih meyakini kalau itu berdasarkan data sejarah yang otentik dan akurat pada masanya, Mbak. Nah, lalu bagaimana dengan surah Sof yang tadi Anda sebutkan bahwa Isa memvalidasi? Makanya. Isa memvalidasi, ya, atau mengkonfirmasi adanya nabi setelah dia tuh di dalam kitab apalah kitabnya si Isa ini. Kontradiksi dengan peristiwa sejarah yang dialami abad pertama itu saya tidak meyakini, karena bagaimana mungkin ada suatu pengajaran yang muncul ratusan tahun kemudian yang menyangkal peristiwa yang terjadi di abad pertama, yang benar-benar di situ ada saksi matanya, ada orang yang melihat peristiwa itu, termasuk dalam hal penyalipannya. Dan lalu surah Maryam ini gimana? Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan aku menjadi seorang nabi. Nah ini gimana? Nah, itu dia makanya. Saya baru dapat sedikit pencerahan dari Mbak itu, bahwa Mbak kan tadi bawa ikon itu kan, ikon Isa. Iya, ini udah ada di gereja-gereja, setiap gereja ada. Nah, ikon itu. Nah, yang diyakini umat Islam itu bahwa yang dibawa itu adalah Injil. Loh, setahu saya Yesus itu tidak pernah menulis Injil. Injil itu ditulis oleh para pengikutnya kan, oleh para murid-muridnya kan. Makanya dikatakan Yesus dengan Isa beda. Nah, Injil Isa mau saya tanya. Nggak pernah ada. Yang saya tahu nggak pernah ada. Makanya orang Kristen, ya, orang Kristen. Nah, tadi Bapak bilang kan, di dalam pandangan saya Kristen dan ini, bukan Islam adalah kontinuitas dari agama Kristen dan Yahudi. Nah, kalau dikatakan Islam adalah kontinuitas dari Yahudi, ya kan? Kalau Islam adalah kontinuitas dari itu, berarti Anda harus mengimani bahwa Yesus itu nggak pernah bawa kitab. Kenapa ada surah Maryam 30? Iya, itu. Jadi Anda lebih percaya surah Quran Maryam 30 atau Anda percaya bahwa ya agama Kristen ini mengimani Yesus nggak pernah bawa kitab? Iya, makanya saya kritisi itu, karena itu sangat bertentangan dengan logika dan mindset saya. Tapi Anda percaya nggak ini Quran ini? Percaya. Surah Maryam 30. Percaya dalam beberapa pengajaran-pengajaran yang menurut saya mengajarkan kebaikan. Tapi yang saya ragu itu mengenai konsep keselamatan dalam Islam. Kisah Cinderella juga mengajarkan kebaikan, Pak. Ya kan? Jadi agama, jangan pernah kalian itu selalu mengatakan agama ini semua mengajarkan kebaikan, Pak. Itu semua novel-novel juga banyak yang ngajarin kebaikan. Jadi apakah artinya agama mengajarkan kebaikan? Tolok ukur dikatakan suatu agama atau kitab suci hanya karena mengajarkan kebaikan kan? Iya, itu. Nah, itu kan terkait Injil Isa itu,
jangankan Injil Isa, kayak Injil, saya tahu yang Injil Barnabas itu Injil Barnabas ditulis abad pertengahan, abad 14-15, bahasanya juga bahasa Itali kan. Sementara Barnabas orang Yahudi, boro-boro dia bisa berbahasa Itali kan. Misalnya Barnabas dengan nama ya Barnabas murid Yesus dengan orang yang bernama Barnabas ini beda. Ya. Gitu ya, kalau dikatakan Barnabas menulis Injil, nah banyak teman-teman Bapak juga kepada saya, kenapa kok nggak percaya kitab Barnabas? Kenapa kalian memaksakan yang memang tidak ada di dalam iman kami? Justru yang mau saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah mengutus yang namanya Barnabas? Barnabas itu ibarat kata ya kakek Sugiono nulis kitab, wah orang Kristen kok harus percaya ini tulisan kakek Sugiono? Ya nggak mau. Barnabas itu bukan salah satu dari murid Yesus ya? Ya, murid Yesus yang namanya Barnabas itu berbeda dengan Barnabas penulis ini. Barnabas itu ada banyak, Pak. Di dalam Alkitab aja itu Barnabas itu ada beberapa. Jadi Barnabas yang mana nih gitu. Sementara rasulnya Yesus itu tidak pernah yang hanya menulis kitab itu hanyalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya tadi saya sebutkan 4 penulis Injil sinoptik. Barnabas, Petrus itu muridnya Yesus, pemimpin gereja, tapi dia nggak pernah menulis kitab. Kenapa nggak dituduh Petrus? Kitab Petrus. Kalau Petrus? Nah, ya kan? Nah, iya, Bartolomeus itu juga muridnya Yesus. Andreas itu murid pertama Yesus yang ditunjuk. Andreas itu yang paling tua. Kenapa? Nggak ada Injil Andreas. Nah, jadi jangan pernah lagi ada narasi, woi kalian harus percaya tuh Injil Barnabas. Sekalian Injil Andreas bikin kalau ada gitu kan. Enggak, saya nggak meyakini kalau Injil Barnabas karena ya ditulisnya abad pertengahan, dia kan nggak punya naskah berbahasa Yunani kan. Yang tulis ini pun Mustafa de Arande, seorang mu'alaf. Saya nggak mungkin orang Kristen memegang teguh imannya dari tulisan seorang mu'alaf. Iya, saya juga. Saya kritis kayak itu. Ada beberapa teman Muslim juga. Ini di sini di Barnabas ini yang paling benar, paling akurat. Kapan ditulisnya? Pakai bahasa apa ditulisnya? Abad 14, bahasa Itali, Latin yang dimodernisasi. Ya enggak lah, Yesus itu kan dia zamannya itu berbahasa Hebrew, berbahasa Greka. Itu kan, ada nggak teksnya berbahasa Greka dan berbahasa Hebrew? Nggak ada, berarti sulit untuk dipercaya kalau itu menulis kisah sejati tentang eksistensi Yesus. Saya jawab gitu, kritis ya dalam hal itu. Bagus. Tapi daripada mengkritisi itu, kenapa Anda tidak coba dulu mengkritisi kitab Anda? Dari internal dulu. Siapa sih penulis pertama dari kitab Anda ini? Nah, kalau kayak kita kan jelas tuh ya, Kristen itu jelas. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, Musa menulis kitab itu. Kitab Yunus yang menulis. Kitab Ayub yang menulis. Maleaki yang menulis. Yeskiel dia menulis gitu. Matius menulis itu. Markus menulis itu. Kisah Para Rasul, Lukas dan Paulus menulis itu. Ini jelas penulis-penulisnya. Nah, kalau di dalam iman Anda, ini kan karena kemarin juga udah saya tanyakan, Quran itu artinya bacaan, ya. Dan bacaan adalah surat-surat. Ya, siapa penulis surat pertama ini? Itu saya pertanyakan itu. Nah, daripada sibuk mengurusin, nah ini juga teguran untuk Nandar atau semua apologet yang ngaku-ngaku Islam ya. Ini juga teguran untuk kalian itu harus lebih mengkritisi atau kalian cari tahu dulu tentang kitab kalian daripada sibuk ngurusin kitab kami. Pahami dulu, nah UCPI juga ya. Nah, pahami dulu, surat itu sudah pasti tertulis. Surat itu tidak mungkin tersirat, apalagi terdengar. Surat itu pasti dilihat, pasti bentuknya tulisan. Karena tersurat, bukan tersirat. Nah, kenapa penulis surat-surat ini? Saya juga mau tahu itu. Penulis pertama surat ini. Masa nggak jelas gitu loh? Kita kan nggak mungkin beriman buta, ibarat kata kan. Saya dikasih 1 miliar. Pasti saya tanya, ini 1 miliar dari mana? Udah, terima aja. Saya nggak mau, tahu-tahu money laundry sama saya. Kalau itu hasil togel apa gitu kan, nggak mau saya dapat uang haram gitu ya. Ini contohnya saya nggak mau uang haram kayak gitu. Kemarin gini kan, ditransfer. Ini dari mana nih duitnya nih? Oh, jelas dong. Saya nggak mau, takutnya money laundry. Orang yang waspada. Nah, kalian juga sebenarnya semua penganut agama harus waspada gitu ya. Ini bener nggak nih? Tervalidasi nggak nih? Nah, kalau judulnya adalah terdiri dari surat-surat dan namanya adalah Al-Furqan atau Quran yang adalah bacaan. Ini
Ini berarti surat ini berarti tulisan. Gitu, pasti ada mushaf. Nah, pertanyaan saya, siapa sih penulis setiap surat ini? Ada berapa surat sih Pak di kitab Anda itu? Oke, pertama penulisnya dulu ya. 144 surat ya? Iya. Ada beberapa nama-nama yang populer yang keyakinan Islam sebagai penulis. Ali bin Abu Thalib, Zaid, Sabit bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sofyan, Ubay bin Ka'ab. Nah, tapi kalau mau mungkin digali lagi mengenai eksistensi mereka benar-benar sebagai penulis Quran, mengingat Rasulullah tidak bisa menulis, ya itu akan banyak juga pemahaman tentang itu, Mbak. Belum masuk sih ya, belum masuk ya. Oke lah, taruhlah seperti itu penjelasannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, adakah Said bin Thabit mengakui sendiri dalam tulisannya, aku menulis surat ini. Karena kalau di kami itu kan jelas ya kan, kayak Rasul Paulus, aku menulis surat kepada jemaat di sini. Nah, salam dari Paulus. Nah, itu kan ada gitu, jelas. Setahu saya kalau takutnya gini. Boleh dari satu pihak mengklaim, oh si ini nih penulisnya, ibarat kata gitu ya kan. Jadi seolah-olah jelas penulisnya. Tapi saya nggak mau, ya. Saya nggak pernah nulis buku, tapi saya difitnah nih, misal nih sama si Max Gastar ini kan, ya. Dia bilang gini kan, oh yang nulis ini adalah si Agatha gitu. Saya nggak mau dituduh-tuduh sebagai penulis, sementara saya nggak nulis karena saya tidak mengakui. Tetapi ketika saya menulis, saya akan mengakui ini tulisan saya. Gitu. Jadi karena di dalam kitab kami juga seperti itu. Rasul Lukas sendiri mengatakan ya, setelah aku menyelidiki dari saksi-saksi pelayan firman, akhirnya aku memutuskan untuk menuliskan ini, berita ini gitu. Lukas secara gamblang mengatakan seperti itu. Saya mencari dari saksi-saksi pelayan firman, lalu saya tulis. Berarti kalau Rasul Lukas mengakui itu dengan Injilnya, makanya namanya Injilnya Injil Lukas. Karena itu adalah tulisan Lukas tentang sang Injil. Oke. Demikian Yohanes, demikian Markus, demikian Matius. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama dari awal hingga akhir, dan kita sudah mendengar bagaimana penjelasan-penjelasan yang sangat baik dari Agatha terkait pertanyaan-pertanyaan menyangkut pengajaran di dalam kitab suci, dan bagaimana kesucian, kekudusan daripada Tuhan Yesus yang juga mengharapkan dan mengharuskan kekudusan daripada setiap orang percaya ataupun pengikutnya. Tuhan Yesus memberkati.